Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita @devi_ratnasari 5761 ya. Di sini beliau bertanya soal buku gambar apa rekening belanjanya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ingin menambahkan perencanaan anggaran untuk pembelian buku gambar di aplikasi Arkasnya, itu masuknya ke rekening belanja mana? Silahkan simak baik-baik sini kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Pesetia. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini ya. Oke, di sini kita akan buka dulu atau kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, di mana di sini kita saat ini di tempat kita sudah disahkan ya untuk pengajuannya, dan untuk versi Arkasnya sendiri masih di versi 4.2.14 ya. Oke, di sini kita akan masuk dulu ke penganggaran, kemudian bos reguler, kemudian kita akan buka untuk Arkas tahun 2026-nya ya. Oke, kita akan buka. Nah, di sini dikarenakan di tempat kita sudah disahkan, jadi untuk tombol tambah kegiatan sudah tidak muncul lagi di sini. Makanya di sini kita akan pakai dulu pergeseran ya. Di sini akan dulu pakai pergeseran dulu kita untuk bisa menambahkan kegiatan supaya nanti saya bisa mencontohkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya untuk menambahkan perencanaan anggaran untuk pembelian buku gambar ya. Oke, kita akan tambah kegiatan ya. Di sini untuk kegiatannya, untuk buku gambar itu masuknya ke dalam kegiatan pembelanjaan bahan habis pakai ya. Jadi di sini kita akan ketik saja habis ya. Nah, di sini akan muncul programnya itu standar pengelolaan dengan kodenya itu 060510. Untuk kegiatannya itu pembelian bahan habis pakai termasuk suku cadang alat untuk kegiatan rumah tangga satuan pendidikan ya. Oke, kita pilih yang ini ya, pembelian bahan habis pakai. Nah, kemudian untuk rekening belanjanya di sini Bapak Ibu sekalian tentu ini perlu diperhatikan, jangan sampai salah dalam penginputan ya. Nah, untuk buku gambar sendiri ini masuknya ke dalam alat tulis kantor ya. Jadi kita akan ketik saja di sini alat tulis ya kantor. Oke. Nah, masuknya ke kode rekening belanjanya itu silahkan mau dicatat boleh ya. 5101010024 ya. Ini untuk kode rekening belanjanya ya. Masuk ke dalam belanja alat bahan untuk kegiatan kantor ya, alat tulis kantor ya. Nah, berikutnya kita harus menentukan uraiannya. Nah, di sini kita baru tentukan kita ingin beli apa. Nah, ada banyak, ada amplop ya, ada box stempel, ada ballpoint, ada apa lagi di sini ya, binder dan lain-lain. Nah, dikarenakan kita akan menganggarkan untuk pembelian buku gambar, maka di sini kita ketik saja ya buku gambar ya. Nah, di sini untuk buku gambar kode rekeningnya agak cukup panjang ya. Di sini 510201110024 2025 ya. Silahkan mungkin mau di pause dulu boleh ya, dicatat kodenya, atau mungkin langsung diketikkan saja buku gambar seperti ini ya. Nah, oke, sudah ya. Nah, berikutnya kita harus menentukan berapa harga satuan untuk buku gambar yang akan kita beli atau kita anggarkan. Nah, tentu di sini Bapak Ibu sekalian usahakan sudah tahu dulu harga buku gambarnya itu berapa per buahnya ya. Bisa ditanya dulu ke tokonya, misalkan berapa harga untuk buku gambar
per buahnya. Contoh misalkan yang agak tebal itu ya ada di kisaran yang 15.000 misalkan ya. Oke, 15.000 rupiah. Nah, kemudian di sini kita tentukan bulannya kapan kita ingin menganggarkan pembelian buku gambar ini. Ya, kita akan simpan di awal-awal saja di Februari ya, sambil nunggu dana tahap satunya cair, karena per hari ini di tanggal 16 Januari di tempat kita sendiri ini masih belum ada informasi dananya itu masuk ke rekening ya. Jadi kita anggap saat ini belum masuk, jadi kita anggarkan di Februari saja untuk pembelian buku gambarnya. Oke. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Untuk jumlahnya sendiri tentu ini tergantung ya. Jika seandainya ingin buku gambar ini diberikan kepada semua siswa yang ada di sekolahnya, ya berarti dihitung jumlah siswanya berapa. Misalkan jumlah siswanya itu ada sekitar 50 orang. Ya, sudah kita ketikkan 50 di sini ya. Nah, kemudian di sini untuk satuannya itu buah. Oke. Dan di sini kita lihat totalnya di angka Rp750.000. Oke. Nah, kemudian terakhir akhiri dengan klik masukkan ke anggaran. Ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya terkait bagaimana cara menganggarkan perencanaan anggaran untuk pembelian buku gambar ya. Di sini silahkan untuk kalian jangan lupa untuk kegiatannya itu buku gambar masuk di kegiatan pembelian bahan habis pakai ya, karena ini termasuk salah satu alat yang memang habis pakai ya kan. Kalau habis misalkan ya dibuang atau mungkin disimpan, intinya masuk ke dalam kegiatan bahan habis pakai. Kemudian untuk rekening belanjanya ini masuknya ke belanja alat ya, atau bahan untuk kegiatan kantor atau alat tulis kantor ya. Jadi untuk buku gambar masuknya ke dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian tadi untuk uraiannya ya, kodenya memang agak cukup panjang. Jadi jika seandainya di saat mengetikkan buku gambar tidak muncul, maka coba kalian ketikkan menggunakan kode rekeningnya, yaitu di 51020101 ya, 0024 2025 12 12 004 ya. Seharusnya ini muncul untuk buku gambar. Nah, ini juga berlaku untuk beberapa uraian yang lain, seperti misalkan kita ingin menganggarkan untuk pensil, ballpoint, dan semua alat-alat yang memang masuk ke dalam kategori bahan habis pakai ya. Misalkan untuk tinta seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bahas, kita akan bikinkan videonya di update video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.